Feiyu, selamatkan aku. Su Shuyun. Siapkan helikopter kembali ke Yanchen. Lei Wenbo putra bungsu dari klan Lei. Kau pikir aku buta? Melakukan panggilan telepon tepat di depan mataku. Lei Wenbo, cepat lepaskan ayahku. Lin Suyui putri dari keluarga Lin. Ayahmu. Di saat kritis seperti ini kau masih memikirkan ayahmu. Fokus pada dirimu sendiri dulu. Aku beritahu kau, jika ayahmu tidak melunasi uangnya, aku akan menggunakanmu untuk melunasi utang keluarga Lei. Tidakkah kau takut Feiyu akan kembali dan membuat perhitungan denganmu? Feiyu yang kau bicarakan itu, dia hanyalah menantu keluarga Lin yang tidak bergunakan. 8 tahun, tanpa sepatah kata pun. Tidakkah kau pikir dia sudah mati di luar sana? Mustahil. Feiyu pasti akan kembali. Kembali dan melihat dengan matanya sendiri. Saat aku menjadikanmu mainan kecilku, benarkah begitu? Kembali dan masih mencoba melarikan diri. Aku beritahu kau, hari ini aku akan memaksamu masuk ke dunia perdagangan. Membiarkan orang lain mengambilmu. Dan setelah itu menjual organ tubuhmu di pasar gelap. Bagaimanapun juga ini menguntungkan. Ayo. Binatang, jangan mendekat. Kemari. Berteriaklah lebih keras. Aku suka mendengar suara itu. Sialan, kalian semua tidak berguna. Berteriaklah, kau pandai berteriak bukan? Lei Wenbo, binatang. Kau memanggilku binatang. Aku beritahu kau. Apapun yang jatuh ke tanganku Lei Wenbo, tidak mungkin aku tidak menelannya. Ayo. Berhenti. Feiyu, Berhenti, lepaskan Suyui. Lihat siapa ini. Bukankah ini menantu keluarga Lin yang tidak berguna itu? Apa yang kau inginkan? Apakah kau datang untuk melihat istrimu dengan matamu sendiri? Kau mencari mati. Lumpuhkan dia. Siang Feiyu. Lepaskan Suyui. Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Siang Feiyu, jangan pikir hanya karena kau pernah di tentara dan belajar beberapa keterampilan bertarung kau begitu hebat. Coba bergerak sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Jika Suyui kehilangan sehelai rambut pun, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Teruslah menggonggong omong kosong lagi. Aku beritahu kau, ini adalah pisau. Ini adalah wajah istrimu. Jika aku menyayat tanda silang pada tali. Atau di sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika kau bicara seperti ini, lebih awal bukankah semuanya akan baik-baik saja? Berlututlah. Kau tidak mau berlutut. Ayah. Cepat berlutut, dengarkan saranku. Jika tidak, istrimu dan ayah mertuamu, keduanya harus mati. Sombong. Bukankah kau sangat sombong? Menantu keluarga Lin. Pukuli dia. Sampah akan selamanya tetap menjadi sampah. Kemanapun kau pergi. Masih berani melotot padaku, pukul dia lagi. Bagaimana kalau begini Siang Feiyu? Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan memberimu satu syarat. The film was translated and narrated Ambil by pisau Ed ini Media. dan potong tangan kananmu sendiri untukku. Lalu kita bisa membicarakan istrimu dan masalah ayah mertuamu. Feiyu, jangan. Lei Wenbo, aku mohon padamu. Uang hutang keluarga Lin kami padamu. Aku pasti akan mencari cara untuk melunasinya. Tolong jangan sakiti Feiyu ya. Aku mohon padamu. Bukankah akan lebih baik jika kau melunasi uangnya lebih awal? Melunasi uangnya sekarang. Sudah terlambat. Potonglah. Lakukan gerakanmu. Kau berani mencelakai keluargaku. Hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Feiyu, ayah masih ada di tangannya. Jangan khawatir ayah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sekarang kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Siang Feiyu. Keluarga Liku memegang kekuasaan besar di Yanchen. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Lupakan tentang keluarga Lei yang kecil itu. Bahkan jika itu seluruh Yanchen. Jika mereka berani mencelakai keluargaku, aku akan membuat mereka binasa. Siang Feiyu.
Jangan membuat segalanya terlalu kejam. Apakah kau ingin keluarga Lin binasa bersama denganmu? Azure Dragon. Kakak laki-lakiku Lei Wenwu adalah bawahan dari Master Olah Azure Dragon dari wilayah Dewa. Jika kau berani membunuhku, seluruh keluarga Lin harus dikuburkan bersamaku. Bagus sekali Lei Wenwu. Sebagai prajurit wilayah Dewa, dia berani membiarkan anggota keluarganya membuat masalah. Hari ini aku akan membersihkan sekte itu. Panggil kakakmu Lei Wenwu dan katakan padanya untuk datang ke sini. Kakak, menantu benalu sampah keluarga Lin itu mencoba membunuhku. Cepat selamatkan aku. Cepat. Apel. Makhluk seperti anjing. Berani mengusik ketenangan Tai Sui. Aku akan segera ke sana. Tunggu saja ajalmu. Kakakku akan segera tiba. Aku beritahu kau. Begitu kakakku sampai kau mati. Sekarang bersujudlah 3 kali dengan keras padaku. Dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh nanti. Kau tahu apa? Kau masih berani memukulku. Kau. Baiklah. Tunggu sampai kakakku datang. Saat kakakku tiba kau akan mati. Pertama aku akan mencincangmu menjadi bubur daging. Lalu yang itu, aku akan membuatnya menderita sampai mati. Berani kau mengatakannya lagi. Pertama aku akan mencincangmu menjadi daging. Karena kau begitu terburu-buru untuk mati. Permintaanmu akan kupenuhi. Berhenti. Bocah, lepaskan adikku. Lei Wenwu murid dari kuil Azure Dragon di dalam wilayah Dewa. Baiklah, lepaskan dia. Kakak. Kau bocah. Siapa sebenarnya kau? Kakak. Dialah orangnya 8 tahun yang lalu. Adalah menantu benalu keluarga Lin yang tidak berguna. Lihat dia. Dialah yang melakukannya. Sampang. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kau bocah, kau punya nyali. Berani menyentuh seseorang dari keluarga Leiku. Cepat bunuh dirimu sendiri. Jangan paksa aku bertindak. Jika tidak aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin bawahan Azure Dragon membesarkan sampah sepertimu? Diam. Kau Seonggok Sampar. Benar-benar berani memanggil Yang Mulia Azure Dragon dengan namanya. Cepat bunuh dirimu sendiri. Jangan buang waktuku. Aku juga tidak akan membuang waktu denganmu. Sekarang lakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, aku akan membuat Azure Dragon membersihkan jajarannya. Jill. Kau ingin Yang Mulia Azure Dragon datang dan membersihkan barisannya. Siapa kau? Kau mencari mati. Kau bocah. Kau pikir kau adalah dewa perang. Itu karena berlagak sombong di sini. Aku beritahu kau, jika kau membuat keluarga Lei kami marah, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Linmu. Seret mereka semua keluar dan beri makan babi. Tidak. Azure Dragon, turunlah ke sini dan bersihkan jajaranmu. Hentikan kepura-puraan sialanmu itu. Enya. Serang. Potong tangan dan kakinya untukku. Berhenti. Yang Mulia Azure Dragon. Salam kepada Yang Mulia Azure Dragon. Yang Mulia Azure Dragon. Azure Dragon. Azure Dragon apa? Dia adalah Azure Dragon. Kakak. Salam kepada Yang Mulia Azure Dragon. Lei Wenwu, kau sangat lancang. Apakah kau merencanakan pengkhianatan? Melapor kepada Yang Mulia Azure Dragon. Bawahanmu tidak mengerti apa maksud Yang Mulia Azure Dragon. Apa maksudku? Apakah kau tahu siapa tuan ini? Dia, bukankah dia menantu benalu keluarga Lin yang tidak berguna? Ya, dia hanyalah orang malang yang tidak berharga. Dia benar-benar tidak kompeten, lancang. Bawahanmu Azure Dragon memberi salam kepada Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang apa? Dia adalah Dewa Perang.
Menghina Dewa Perang Huaxia sama saja dengan pengkhianatan. Aku sekarang menyatakan bahwa keluarga Leimu akan dimusnahkan. Si memusnahkan keluarga. Keluarga Leiku dimusnahkan. Kau adalah Azure Dragon dan dia adalah Dewa Perang. Kau pikir aku bodoh? Bos? Melapor kepada Dewa Perang. Pelaku utamanya telah dieksekusi oleh bawahanmu. Bawahanmu sepenuhnya setia. Hanya buta sesaat. Dan gagal mengenali Dewa Perang. Aku memohon pengampunanmu. Kalau begitu sungguh seorang Lei Wenhu. Dia adalah saudaramu sendiri. Bagaimana kau bisa tega melakukan itu? Melapor kepada Dewa Perang. Dia menghina Dewa Perang. Bahkan jika dia adalah saudaraku, aku pasti akan mengeksekusinya tanpa ampun. Sepertinya kau cukup setia. Tapi, jika aku bukan Dewa Perang, melainkan hanya menantu yang tinggal menumpang di keluarga Lin, apakah kau masih akan melepaskanku? Apakah kau masih akan melepaskan istriku? Aku memohon padamu, Tuan. Aku tidak tahu mengapa. Aku menyinggung istri Dewa Perang. Aku memohon pengampunan Dewa Perang. Azure Dragon, Hadiah. Lei Wenlu. Kau membiarkan keluargamu melakukan perbuatan jahat dan melindungi Lei Wenbao. Kejahatanmu sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Hukuman mati. Eksekusi segera. Hamba memohon kepada Anda, Tuan. Yang Mulia, kami menyelidiki kematian Wakil Jenderal Lin. Dan itu berkaitan dengan giok makan darah. Lanjutkan. Yang Mulia, saat itu Anda membunuh Raja Iblis. Kekuatan Aula Iblis terpekan. Giok macan darah adalah tanda pengenal Raja Iblis. Pemegangnya dapat memerintah masa iblis. Aku curiga, Wakil Jenderal Li secara tidak sengaja mendapatkan giok macan darah. Dan karena itu diburu serta dibunuh oleh antek-antek Aula Iblis. Seharusnya tidak The film sesederhana was itu. translated and narrated Apakah by ada M. petunjuk lain? Media. Giok makan darah itu berkaitan dengan keluarga Liu. Keluarga Liu dan keluarga Lei adalah teman dekat. Kalau begitu mari kita mulai dengan keluarga Lei. Sekalian kita balas mereka yang telah mencelakai istriku. Ya, Ya, Kau sudah bangun. Suyue, bagaimana keadaanmu? jauh lebih baik. Di mana Qisheng? Mengapa Qisheng tidak kembali bersamamu? Qisheng, dia mengorbankan dirinya. Apa? Saudaraku sudah mati. Seharusnya aku tidak mengabaikan semua keberatan saat itu dan membiarkan saudaraku masuk tentara bersamamu. Ini salahku karena tidak menjaganya dengan baik. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar. Suyue, dengarkan aku. Sebelum dendam besar ini terbalaskan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bersumpah, saat aku sendiri yang membunuh otak di balik pembunuhan Qisheng. Aku akan menggantung diri di rumah keluarga Lin untuk memohon maaf atas kejahatanku. Ayah, kata-kata orang-orang. Linhai ayah Lin Suyu. Aku sudah mendengar semuanya. Qisheng mati demi negara. Dia adalah seorang pahlawan. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. apa? Kamulah yang menyebabkan kematian putraku. Ibu tenanglah. Calui Ibu Lin Suyu. Kita tidak bisa menimpakan semua kesalahan pada Fei Yu. Bahkan di saat seperti ini, kamu masih memohon untuk sampah ini. Ingatlah saat itu. Kamulah satu-satunya yang setuju membiarkan Qisheng pergi bersama sampah ini untuk menjadi semacam prajurit rendahan. Kamu juga pembunuh yang membunuh Qisheng. Aku akan menanggung tanggung jawab atas segalanya sendirian. Jangan salahkan Suyu. Bagus, sekarang pergi dari sini. Jangan pernah menginjakan kaki di dalam gerbang keluarga Linku lagi. Samba, Lin Hongyuan, kepala keluarga Lin. apa aku bilang kau boleh pergi? Kau pecundang tidak berguna telah membunuh Qisheng. Sudah aku bilang keluar dari gerbang keluarga Lin kami. Itu berarti membiarkanmu pecundang tidak berguna ini lolos begitu saja. Aku akan mencabut nyawamu untuk meredakan kemarahan keluarga Lei. Ayah memperlakukan Fei Yu seperti ini sudah keterlaluan. Bagaimanapun dia pernah menyelamatkan nyawaku sekali. Omong kosong, dia hanya mendatangkan bagi keluarga Lin kami bencana yang bahkan lebih besar.
Tidakkah kau tahu bahwa karena dia, keluarga Lin kita meninggung keluarga Lei? Tapi, Aku adalah kepala keluarga. Beraninya kau mempertanyakan keputusanku? Pengawal, carikan aku kandang anjing yang besar. Bawa Xian Feiyu. Masukkan dia ke dalamnya dan kirim dia ke keluarga Lei. Beritahu Liu bahwa aku Lin mempersembahkan budak Xian Feiyu untuk meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Apakah kau membunuhnya atau menyiksanya? Lakukan sesukamu. Tetapi jika kau ingin aku meminta maaf kepada keluarga Lei, mustahil. Bajingan. Keluarga Lei memegang kekuasaan besar di Yancheng. Meninggung keluarga Lei, seluruh klan Lin kita akan menderita. Tepat sekali, menggunakan nyawa tak berhargamu seorang yang tidak berguna untuk menyelamatkan nyawa tua dan muda keluarga Lin adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau menindas orang lain melampaui batas nalar. Kalian semua sudah keterlaluan. Feiyu adalah seorang manusia, bukan alat untuk kepentingan keluarga. Demi kepentingan seluruh klan Lin, jangankan seorang Xian Feiyu. Bahkan kau, bahkan putraku, hanyalah alat tawar-menawar di mataku. Aku mengerti sekarang. Saat keluarga Li menculik ayahku waktu itu, apakah itu niatmu? Menolak membayar uang tebusan untuk menyelamatkannya, bukan? Kau mengerti. Apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang setelah kau mengerti? Aku adalah kakekmu. Aku adalah tuan yang sebenarnya dari keluarga Lin. Apakah nyawa ayahku bahkan tidak sebanding dengan uang tebusan 100 juta ini? Jika aku telah mengeluarkan 100 juta, keluarga Lin kita akan bangkrut. Demi kepentingan keluarga, aku tidak punya pilihan lain. Jadi, kau telah membawa Suyu. Apakah kau menyerahkannya kepada keluarga Lei? Ini adalah urusan pribadi keluarga Lin. Apakah kau seorang pecundang tidak berguna punya hak untuk bicara di sini? Lin Hongyuan. Apakah kau seorang pecundang tidak berguna mencoba memberontak? Benar, apakah kamu mencoba memberontak? Pengawal, kemana perginya semua orang? Tuan, ini buruk. Patria keluarga Lei telah tiba. The Apa? film was translated and narrated by M Media. Linu kepala keluarga Lei. sepertinya semua orang ada di sini. Menyelamatkanku dari repotnya berlarian ke sana kemari. Patriot Play, kunjungan Anda ke kediaman saya yang sederhana. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya akan menyiapkan penyambutan. Membantai seluruh keluarga Linmu. Apakah aku perlu memberitahumu untuk itu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Bencana ini disebabkan oleh pecundang tidak berguna ini. Ini semua karena musi tidak berguna ini. Kau telah merenggut nyawa kedua putraku, putraku Wenhu. Tapi dia adalah bawahan yang mulia Azure Dragon. Lalu kenapa jika aku membunuh mereka? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke bawah sana dan bertanya pada kedua binatang buasmu itu. Tidak tahu tinggi langit dan dalam bumi. Kau mencelakai putraku dan masih berani bersikap begitu sombong. Hari ini aku pasti akan memotongmu menjadi 1000 keping. Untuk menenangkan arwah putraku di surga. Klan Lei ini semua salahku. Bunuh aku dan biarkan Feiyu pergi. Ayah, Masalah mengenai Feiyu ini dimulai karena aku. Sudah sewajarnya aku yang memikul tanggung jawab. Di masa depan kau harus menjaga Shuyu dengan baik. Klan Lei ampuni nyawa kami. Orang ini dibunuh oleh Xiang Feiyu. Mengapa orang-orang dari keluarga Lin kami harus membayar dengan nyawa mereka? Atas dasar apa? Hanya karena aku adalah Liu. Jangan terburu-buru. Belum giliranmu. Tunggu sampai aku membunuh sampah ini dulu. Keluarga Linmu. Satu persatu tidak ada yang akan lolos. keluarga Leimu benar-benar bertindak dengan cara yang sama. Kau tidak punya keahlian. Tapi nadamu cukup sombong. Xiang Feiyu. Berhenti bertindak impulsif. Qisheng sudah tiada. Shuyu akan mengandalkanmu untuk dijaga di masa depan. Klan Lei bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkan Lin Hai dan Xian Feiyu membayar dengan nyawa mereka untuk kedua tuan muda itu. Ayah, Diam. Selama Klan Lei mengampuni keluarga Lin hari ini, kalian berdua bisa mati 10.000 kali. jangan bicara soal hanya membunuh mereka berdua. Bahkan jika aku membantai seluruh keluarga Linmu, itu tidak akan sebanding dengan satu jari putraku. Aku jamin padamu. Kau tidak akan membunuh satu orang pun hari ini. Xian Feiyu, kau tutup mulutmu. Apa kau ingin keluarga Lin dimusnahkan?
Conley, bagaimana kalau aku juga mempersembahkan cucu perempuanku Lin Shuyu? Shuyu, Aku mohon padamu, tolong berikan jalan bagi keluarga Lin untuk bertahan hidup. Saranmu itu cukup kreatif. Bagus. Maka aku akan membiarkannya sebelum dia mati merasakan menjadi wanita sejati. Ayah Shuyue adalah cucu kandungmu. Dia tidak bersalah. kakak, apakah Anda akan mencelakaiku lagi? Jika Xiang Feiyu tidak menyelamatkanmu, mungkinkah kedua putra klan Lei tewas? Ini semua salahmu. Demi keluarga Lin kita, kalian berdua harus pergi dengan tenang. Ini menjadi semakin menarik. Aku bisa mempertimbangkan. Untuk sementara mengampuni keluarga Linmu. Namun, aku ingin Lin Shuyo untuk membunuhnya secara pribadi. Cucuku yang baik cepat bunuh dia. Hanya dengan begitu semua orang bisa selamat. Apa kau ingin keluarga Lin kita, tua dan muda, dimusnahkan? Pergi bunuh dia cepat. Kakak akan mencarikanmu suami yang kaya, seseorang yang lebih kuat dari sampah ini. Pergi cepat. Suyui. Feiyu, aku tidak pernah menyesal menikahimu. The film was Pasangan translated setia yang menghadapi and kematian. narrated by M Media. Tenang saja. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa melukai keluarga Lin sedikit pun. Itu sangat mengharukan. Betapa tulusnya kasih sayang satu sama lain. Kau berakting terlalu baik. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa membunuh dua nyawa kalian yang malang dapat memadamkan kemarahan di hatiku? Keluarga Lin, hari ini semua akan binasa. Conley, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan sebelumnya? Penyahlah orang tua. Apa kau tidak mengerti aku hanya menjadikanmu mainan? Keluarga Lin belaka berani menegosiasikan persyaratan denganku. Kau, Apakah kau begitu yakin bisa memusnahkan keluarga Lin? Aku akui. Kau mampu membunuh Wen Hu. Kau memang memiliki sedikit keahlian. Tapi aku datang dengan persiapan hari ini. Begitukah? Hanya mengandalkan 3 hama di belakangmu ini. Ketiga orang ini adalah para ahli yang sebanding dengan prajurit wilayah dewa. Membunuhmu seperti menyembelih babi dan anjing. 20 detik. Apakah kau mendengar itu? Dia bilang dia bisa dalam waktu 20 detik menghadapi kalian semua. Cabik-cabik dia hidup-hidup. Bukankah kau tadi sangat sombong? Kau berani menyentuhku. Keluarga Lei kami tidak akan mengampunimu. Kau berani bersikap begitu sombong tepat di depanku.
Kau mencari mati. Pergilah ke bawah dan bergabunglah dengan putramu. Selama kau tidak membunuhku, aku bersedia menyerahkan semua aset keluargaku dengan kedua tangan. Aset keluarga Limu. Bagiku itu tidak berharga satu koin pun. Aku bisa membantu keluarga Linmu menjadi keluarga tingkat pertama. Keluarga Limu hanyalah keluarga lokal. Namun kau berani mengklaim kau bisa membantu keluarga Lin kami menjadi keluarga tingkat pertama. Kau pikir aku bodoh? Tunggu. Ini adalah surat undangan untuk perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen besok. Tuan Besar Chen adalah orang terkaya di Tenggara. Selama kau menghadiri perjamuan ulang tahun itu, kau akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Besar Chen. Menjadi keluarga tingkat pertama di masa depan akan segera terwujud. Maaf, aku tidak tertarik. Keluarga Liu dari ibu kota. Juga keluarga Liu dari ibu kota juga akan menghadiri perjamuan ulang tahun besok. Jika Anda berteman dengan mereka, melampaui orang terkaya di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Aku tidak tertarik. Berhenti. Itu adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen. Bahkan keluarga Liu akan ada di sana. Jika keluarga Lin kami dapat berkenalan dengan orang terkaya dan keluarga Liu, nilai pasar kami pasti akan melingkat pesat. Apa hubungannya denganku? Selama Anda melepaskan kepala keluarga Lei, aku bisa memberimu dan Shuyu 20% saham. Dan juga. Semua keluarga besar tahu bahwa keluarga Liu dari ibu kota akan menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen. Dan mereka membawakan Tuan Besar Chen sebuah giok macan darah. Giok macan darah. Jika Anda tidak percaya The kepada film saya, was translated dapat dikonfirmasi and oleh para narrated kepala by keluarga M. dari Media. keluarga-keluarga besar. Apakah kau tahu asal-usul giok macan darah? Dikatakan bahwa asal-usul giok macan darah ini misterius. Nilainya menyaingi sebuah kota. Hanya itu yang saya tahu. Saya memohon kepada Anda, tolong ampuni saya. Baiklah, aku bisa melepas KNMU. Tetapi hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman selagi hidup tidak bisa dihindari. Apa maksud Anda dengan itu? Enya. Keluar. Mengapa giok macan darah jatuh ke tangan keluarga Liu? Segalanya menjadi semakin membingungkan dan misterius. Feiyu, bisakah Anda memberiku salah satu undangan ini? Oke. Aku akan memberikannya kepadamu jika kau melepaskan posisi kepala keluarga. Menantuku yang baik, ibu salah sebelumnya. Bisakah kamu memberiku undangan ini? Aku minta maaf. Tetapi tidak ada sisa lagi. Vermilion Belt, giok macan darah, akan muncul di perjamuan yang diadakan oleh orang terkaya di Tenggara. Pergilah dan buat persiapan. Mengapa Yang Mulia belum juga tiba? Yang Mulia, Ayo pergi. Pergi ke kota Wangjie untuk mencari Lin Qiseng. ya. Terima kasih. Itu suara Wakil Jenderal Lin. C. Ikuti aku. Aku tidak menyangka kau ternyata masih hidup. Aku telah menunggumu selama ini. Mengapa kau dalam keadaan seperti ini? Aku tidak punya pilihan lain. Aula iblis juga memiliki pengaruh di sini. Aku hanya bisa menyamar sebagai pengemis untuk mengelabui orang lain. Lalu mengapa kau tidak menyelinap kembali saja ke wilayah dewa? Changlang telah mengkhianati wilayah dewa. Jika aku nekat menyelinap kembali, aku pasti akan tertimpa kemalangan. Bajingan itu, dia benar-benar mata-matanya. Sia-sia aku memperlakukannya seperti saudara selama bertahun-tahun. Qixin, aku ingat saat itu aku memerintahkan Changlang untuk menguburmu di makam naga. Mengapa kau muncul di sini? Saat aku terbangun, aku mendapati diriku berada di prasasti Batu Gunung Selatan. Aku kemudian mengambil giok macan darah yang telah kutelan dan memuntahkannya.
Tak disangka Changlang belum pergi jauh. Aku melawannya tetapi bukan tandingannya. Giok macan darah itu direbut. Lalu mengapa kau menelan giok macan darah itu? Setelah merebut giok macan darah saat itu, aku dikejar dengan kejam oleh antek-antek aula iblis. Karena tidak ada pilihan, aku terpaksa menelan giok macan darah itu. Sekarang giok macan darah itu telah diambil oleh Changlang. Lalu bagaimana sekarang benda itu muncul di tangan keluarga Liu? Kabar keluarga Liu akan mempersembahkan giok macan darah kepada Chen Jianghe telah tersebar ke kota Wangjie. Aku rasa aula iblis bermaksud menggunakan keluarga Li untuk memancingku keluar. Sepertinya keluarga Liu pasti terhubung dengan aula iblis. Kau masih belum memberitahuku. Mengapa kau ingin merebut potongan giok rusak itu? Saat itu, aku menyusup ke aula iblis untuk mengumpulkan informasi. Aku tidak sengaja memergoki Changlang bertemu dengan Mai Yuan. Bawahanmu memberi salam kepada Raja Iblis. Aku memerintahkanmu untuk menyusup ke wilayah dewa dan mencari kesempatan untuk mencuri darah ilahi. Sudah begitu lama, mengapa kamu belum juga berhasil? Raja Iblis, bawahanmu telah mencari di seluruh penjuru wilayah dewa, tetapi memang darah ilahi belum ditemukan. Bagaimana mungkin? Semua yang bawahanmu katakan adalah benar. Sudahlah, lukaku menjadi semakin parah. Ambil giok macan darah itu dan sampaikan perintah kepada semua pasukan yang berafiliasi dengan aula iblisku. Pertama pergilah mencari 8 tanaman obat tambahan. Tetapi kamu juga harus bergegas menemukan darah ilahi. Hanya ketika keduanya dikonsumsi secara bersamaan barulah lukaku bisa sembuh dan kultivasiku pulih. Perintah diterima. Tetapi Raja Iblis, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Aku juga terluka parah saat ini. Jika aku bergerak gegabah itu pasti akan menyebabkan kekacauan internal. Dimengerti? Kejar. Mereka benar-benar berani mendambakan darah ilahiku. Azure Dragon. Hadiah. Segera tangkap Changlang. Baik, aku di sini. Changlang, datang dan tangkap aku. Bagaimana kau menemukan kami? Kota Wangjie dipenuhi oleh informanku. Gangguan sekecil apapun tidak mungkin bisa lolos dari mataku yang jeli. Namun aku benar-benar tidak menyangka bahwa Wakil Jenderal Lin yang bermartabat benar-benar akan menyamar sebagai pengemis. Bagaimana rasanya mengemis? Kamu, Changlang, beraninya kamu mengkhianati wilayah dewa, mengkhianati dewa perang. Hukuman apa yang pantas untukmu? Azure Dragon tidak perlu membuang kata-kata padanya. Yang mulia, aku tahu aku salah. Maafkan aku saja ya. Kamu benar-benar masih berpikir bahwa kamu adalah yang muliaku, membunuhmu. Posisi dewa perang dari wilayah dewa. Sudah waktunya giliranku untuk mengambilnya. Apakah ini alasanmu mengkhianatiku? Azure Dragon. Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan cukup bodoh untuk datang menemuimu tanpa persiapan sama sekali, kan? Apa maksudmu? Kakak, Suyui. sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Dewa perang. Bahkan aku Changlang memiliki hari di mana aku bisa. Kekuatan yang bisa mengancam mekanisme dewa perang itu sendiri. Ini benar-benar memberikan kepuasan yang luar biasa. Awalnya, aku mengira kau adalah pria terhormat. Tetapi aku tidak menyangka, kau benar-benar akan menggunakan seorang wanita untuk mengancamku. Tak heran kau bersekutu dengan aula iblis. Kamu adalah sedemikian rupa, sehingga bahkan Raja Iblis pun harus waspada untuk menghadapimu. Bagaimana aku bisa berhasil tanpa menggunakan beberapa trik? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Serahkan darah ilahi, lalu berlututlah, dan panggillah aku yang mulia dengan hormat. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jadi aula iblis berniat menggunakan darah ilahi untuk membantumu. Tapi maafkan aku, itu tidak ada di tanganku saat ini. Katakan padaku di mana itu. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa orang-orang dari aula iblis ini, melihat kecantikan yang begitu halus, akan mampu menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Jika kau berani menyentuh Suyu, aku bersumpah akan mencabik-cabik tubuhmu. Jika kau berani menyentuh adik perempuanku, aku juga tidak akan melepaskanmu. Aku sangat takut. Jika kau ingin wanita ini aman dan selamat, itu tergantung pada seberapa kooperatif dirimu. Darah ilahi saat ini berada di bawah tahta raja. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali ke wilayah dewa. Bukankah itu sama saja dengan berjalan masuk ke dalam jebakan? Azure Dragon, pergi dan bawa kembali darah ilahi. Bajingan, kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Kau ingin Azure Dragon pergi mengambil darah ilahi. Baiklah, mari kita berikan si cantik kecil kita sedikit contoh dari apa yang bisa kita lakukan. Berhenti. Berhenti. Aku setuju dengan persyaratanmu, Azure Dragon. Tunggu. Dari sini ke kuil ilahi membutuhkan waktu 1 jam perjalanan pulang pergi. Setelah 1 jam, jika Azure Dragon belum membawa kembali darah ilahi, maka jangan salahkan aku karena Film was bersikap tidak sopan. translated Azure and Dragon, narrated by pergilah M dengan cepat Media. dan kembalilah dengan cepat. Kumpulkan anak buahmu dan ikuti aku ke keluarga Li untuk menyelamatkan mereka. Misi harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Aku tidak pernah menyangka bahwa komandan dan dewa perang yang bermartabat akan mengalami hari di mana dia dikendalikan oleh orang lain. Jadi bagaimana rasanya? Tidakkah kau mendengarku berbicara padamu? Banyak omong kosong.
Tunggu sampai aku kembali. Aku pasti akan membunuhmu. Wakil Jenderal Li, mengapa kau cemas? Apakah kau pikir dia masih yang mulia bagiku? Begitu aku mendapatkan darah ilahi, kalian semua akan mati. Pada saat itu bukankah wilayah dewa akan berada di bawah perintahku? Teruslah bermimpi di siang bolong. Posisi dewa perang tidak akan pernah jatuh ke tangan bajingan pengkhianat sepertimu. Siang Feiyu, kau tidak mau menjawabku. Apakah kau percaya? Aku akan menyuruh mereka memperkosa istrimu beramai-ramai. Kau berani. Jadi kau memang punya saat-saat panik. Dewa perang yang bermartabat tidak lebih dari ini. Lagi pula Azure Dragon sudah dalam perjalanan untuk mengambil darah ilahi. Apa yang membuatku tidak berani? Kecuali kau berlutut dan dengan hormat memanggilku yang mulia. Aku takut kau tidak bisa menanggungnya. Benar-benar layak menjadi dewa perang. Kau sangat pandai berpura-pura. Serang ke depan urus si cantik kecil ini untukku. Siapa itu? Apa yang terjadi? Bicaralah. Changlang. Sepertinya angan-anganmu telah gagal. Kau berani. Yang mulia saya salah. Kau anjing pesuruh aula iblis. Tidak memenuhi syarat untuk memanggilku yang mulia. Dewa perang, mengingat selama bertahun-tahun ini, aku telah mempertaruhkan nyawaku untukmu. Ampuni aku sekali ini saja. Mengampunimu. Tanya dia, apakah dia setuju? Wakil Jenderal Lin, tuanku tolong jangan limpahkan kesalahan hamba yang rendah ini kepadaku. Ampuni nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu menjadi Master Aul dari Aula Serigala Azure. Aku bukan Changlang yang asli. Apel, Changlang yang asli, dibunuh oleh Max Xiao. Berhenti mencoba menipuku. Jika kau bukan Changlang, bagaimana bisa kau terlihat persis seperti dia? Itu adalah Raja Iblis. Raja Iblis memilihku dan melatihku secara rahasia. Di mana mayat Changlang? Tubuh Changlang. Tubuhnya dibuang ke pegunungan yang dalam oleh Raja Iblis. Aku memperkirakan sekarang itu telah digerogoti sampai tidak ada tulang yang tersisa. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku mohon ampuni aku. Aku hanyalah orang biasa. Aku menyerahkannya padamu untuk kau tangani. Kau mencelakai prajurit wilayah dewaku dan membunuh saudara-saudaraku. Layak mati 10.000 kali. Tuan Muda Aula, rencana Changlang ini seharusnya tidak berjalan. Siapa sangka Azure Dragon akan muncul tiba-tiba, membunuh semua orang kita. Bahkan ayahku tertimpa kemalangan. Dan sekarang, Sampang, aku merencanakan ini begitu lama. Menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk memancing Vermilion Bird pergi. Namun kalian sekelompok Sampang menyia-nyiakan semuanya secara cuma-cuma. Kau benar-benar layak mati. Tolong Tuan Muda Aula redakan amarah Anda. Sampah tidak berguna. Tidak hanya kau gagal dalam rencana kali ini, kau juga membuatku kehilangan bidakatur yang sangat penting. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahku? Tuan Muda Aula, tolong pertimbangkan bahwa keluarga Liu kami masih memiliki nilai. Biarkan aku menebus kesalahanku dengan memberikan jasa yang berarti. Menurut rencana, segera aneksasi keluarga Chen. Chen Jiangfi bajingan tua itu, dia benar-benar berani menolak kerjasama dengan Aula Iblisku. Dia benar-benar merusak pemandangan. Jika kau mengacaukan urusan ini lagi, keluarga Liu milikmu akan kehilangan alasan untuk tetap ada. Ya. Siang Feiyu, kau membunuh ayahku? Aku pasti akan membuatmu membayar utang darah dengan darah. Film was translated Si Yue, and baru-baru narrated ini by Aula M Iblis sangat Media. aktif. Mereka bahkan ini mencaplok keluarga Chen kami. Meskipun keluarga Chenku adalah yang terkaya di Tenggara, kami masih tidak bisa menahan Aula Iblis. Kakek tenanglah. Tuan Vermilion Bird ada di sini di Tenggara. Aku tidak percaya bocah-bocah iblis itu akan berani membuat kekacauan tepat di bawah hidung Tuan Vermilion Bird. Kamu adalah seorang gadis muda. Kamu harus tetap berhati-hati di mana saja. Orang-orang dari Aula Iblis bertindak sembarangan. Mungkin. Liu Tidian Liu. Apa yang kalian lakukan di sini? Orang tua sialan. Mengapa bersikap sombong? Biar ku beritahu kau. Kami bertindak di bawah perintah Tuan Muda Aula. Khusus ke sini untuk mengundang Nona Chen ke Aula Iblis kami. Untuk berkunjung. Liu Cijian Liu. Kau benar-benar membelot ke Aula Iblis. Tidakkah kau takut akan hukuman dari wilayah dewa? Tuan Vermilion Bird ada di sini di Tenggara.
Vermilion Bird sudah terpancing pergi oleh Tuan Muda Aula. Chen Xiu, kau harus mempertimbangkan untuk menjadi selitku. Dengan begitu aku mungkin akan mempertimbangkan mengampuni keluarga Chenmu. Kau sedang bermimpi. Kau tidak tahu apa yang baik bagimu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Serang. Nona cepat pergi. Bukankah kau tadi cukup sombong? Coba sombong lagi. Anjing olah iblis, jangan sentuh aku. Maju. Liu Tijian. Lepaskan aku, lepaskan aku. 3 hari. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Jika keluarga Chen milikmu tidak bergabung dengan aula iblis kami, maka tunggulah untuk mengambil jenazah cucu perempuanmu, mayat. Siyue. Ya. Hanya Tuan Vermilion Bird yang bisa menyelamatkan keluarga Chenku. Teman muda Xian pasti tahu di mana Tuan Vermilion Bird berada. Teman muda Xian keluarga Liu berkolusi dengan aula iblis. Menangkap Siyue. Bisakah Anda membantuku menghubungi Tuan Vermilion Bird? Aula iblis telah bergerak melawan keluarga Chen. Baiklah, aku mengerti. Tunggu kabarku. Alpi. Fei Yu mengambil alih kendali keluarga Chen. Setara dengan menaklukkan wilayah Tenggara. Aula iblis sangat tidak sabar. Ingin menyatukan wilayah Tenggara. Aku khawatir akan ada pergerakan besar. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan aula iblis berhasil. Ayo pergi selamatkan mereka. Orang tua sialan ini. Ini adalah satu-satunya cucu perempuannya. Selama kita mengendalikannya, aku tidak percaya. Dia tidak akan menyerah. Pada saat itu, wilayah Tenggara akan bersatu. Aula iblis pasti akan menyerang balik wilayah dewa. Pada saat itu, aku akan membuat Azure Dragon dan Siang Fei Yu semuanya berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Aku akan menyiksa mereka sampai mati sedikit demi sedikit. Dendam ayahku harus dibayar dengan darah mereka. Kau berani bermimpi. Tuan Dewa Perang pasti akan menggagalkan konspirasimu. Keluarga Liu dan keluarga Lei berkolusi dengan aula iblis. Semoga mereka mati dengan mengenaskan. Wanita sialan ini. Dewa Perang. Di mana Dewa Perang? Chen Xiu. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan saranku. Jika kau bersedia menjadi simpananku, aku akan meminta Tuan Buddha Aula untuk mengampuni nyawa keluarga Chenmu. Karena kau menolak cara halus, kau harus menerima cara kasar. Maka jangan salahkan aku. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan darimu, siapa yang masih akan peduli denganmu? Dan orang tua sialan di sana itu juga. Keluarga Chenmu. Semuanya harus binasa. Jangan masuk, pergi sana. Siapapun yang berani menodongkan pisau padaku, belum ada yang selamat. Lepaskan aku. Tolong. Tolong lepaskan aku. Tolong. Jangan bergerak. Jika tidak, aku akan menggorok lehernya. Siang Fei Yu, di manakah Tuan Vermilion Bird? Bukankah Tuan Vermilion Bird datang? Burung Vermilion dan Azure Dragon memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Mereka tidak berada di Tenggara. Bagaimana mungkin? Lalu mengapa repot-repot datang ke sini untuk mati? Mereka berkolusi dengan aula iblis. Kau hanyalah seorang menantu rendahan yang menumpang di keluarga Lin. Kau tidak mungkin menjadi tandingan mereka. Jangan khawatir. Aku berjanji pada kakekmu bahwa aku akan menyelamatkanmu. Siang Fei Yu, kenapa kau ada di mana-mana? Keluarga Liu dan keluarga Lei berkolusi dengan aula iblis. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Lepaskan Nona Chen sekarang. Aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Kau pikir kau siapa? Berani datang sendirian untuk menyelamatkan seseorang di sini. Mengapa kau tidak kencing saja dan bersermin? Dan lihat karakter seperti apa dirimu. Tidakkah dia tahu Azure Dragon? Sebelum membunuh Azure Dragon, aku akan membunuhnya terlebih dahulu untuk membalaskan dendam ayahku. Berhenti. Jika tidak, aku benar-benar akan membunuhnya. Siang Fei Yu. Aku tahu giok macan darah ada dalam genggamanmu. Bawa kemari giok macan darah itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Tidak. Giok makan darah adalah token dari aula iblis. Mereka berkolusi dengan aula iblis.
Aku benar-benar tidak bisa menyerahkannya kepada mereka. Teruslah berteriak, dan aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Kau bisa memiliki giok macan darah. Kau bisa melepaskannya sekarang kan? Siang Feiyu, kau terlalu naif. Hari ini, aku menginginkan giok macan darat. Dan nyawa kau serta wanita ini. Kami juga menginginkannya. Bagaimana kau tahu? Hanya kalian berdua. Bisakah kalian menanganiku? Aku tahu kau memiliki beberapa keahlian. Apakah kau benar-benar berpikir, hanya ada kami berdua di sini? Akan kuberitahu kau. Tuan Muda Aula telah membekali kami dengan banyak orang. Hari ini, kau akan kehilangan nyawamu. Kalau begitu kau bisa memanggil mereka ke sini dan mencobanya. Hei, beritahu semua orang untuk masuk. Maafkan aku. Mereka mungkin tidak akan bisa datang. Saudara Xian, apa yang kau lakukan? Kami tadi hanya bercanda. Terakhir kali kau datang ke rumahku, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Ampuni nyawaku. Kakak Xian. Keluarga Liu telah diwariskan selama bertahun-tahun. Namun sekarang mereka berkolusi dengan Aula Iblis. Tidak perlu lagi bagi mereka untuk Feiyu, kau sudah sampai. Teman muda, kami berutang padamu karena telah maju terakhir kali. Budi baikmu yang besar. Keluarga Chenku pasti akan membalasnya. Tuan Besar Chen, Anda terlalu sopan. Silakan duduk dulu. Silakan lanjutkan. Tenang saja, aku bertekad untuk mendapatkan rumput suci surgawi. Semuanya harap tenang. Hari ini rumah lelang jubel saya hanya memiliki 3 item lelang. Namun ketiga item tersebut adalah harta karun, terutama item terakhir. Kami berharap semua orang akan menawar dengan antusias. Penawar tertinggi yang menang. Penawaran dimulai sekarang. Ini adalah item lelang pertama hari ini. Lukisan pinus batu dan bulan yang pergi karya Tang Bahu. Harga awal adalah 40 juta. 45 juta. 50 juta. Selamat kepada tuan ini. Selanjutnya kita lanjutkan. Item lelang terakhir hari ini. Ini adalah sesuatu yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Rumput suci surgawi. Harga awal adalah 1 miliar. 1 miliar 100 juta. 1,15 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. Keluarga Chenku menawar 1 miliar 500 juta. Keluarga Liu kami menawarkan 1 miliar 800 juta. 2 miliar. Kakek kita tidak butuh rumput suci surgawi sekarang. Mari kita berikan kepada Feiyu dulu. Apakah ada orang lain yang menaikkan harga? 2 miliar panggilan pertama. 2 miliar panggilan kedua. 2 miliar 500 juta. 3 miliar. 5 miliar. 6 miliar. 8 miliar. 10 miliar. 10 miliar 100 juta. Tidak, aku tidak membawa cukup uang. Saudara muda Xian, keluarga Chenku bersedia meminjamkanmu 2 miliar. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Besar Penatua Chen. Aku juga bersedia meminjamkan 2 miliar. Kepada tuan ini. Terima kasih. Siang Feiyu, kau menginginkannya. Tapi aku sengaja tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Ditambah 2 miliar yang diberikan oleh Tuan Besar Penatua Chen. Sekarang aku punya 12 miliar. Aku ingin menggunakan 12 miliar untuk membeli setangkai rumput suci surgawi ini. Saya menawar 12 miliar 100 juta. Bisakah aku menukar rumput suci surgawi dengan barang lain? Ya, tapi item ini harus melebihi nilai 12,1 miliar. Apakah perlindungan dari Dewa Perang? Apakah nilainya 12 miliar 100 juta? Dewa Perang. Apa yang dimaksud Tuan Xian adalah Setangkai rumput suci surgawi sebagai ganti perlindungan permanen Dewa Perang bagi rumah lelang Jubao.
Jika apa yang dikatakan Tuan Xian benar, saya bersedia mempersembahkan obat suci. Jiaoshen, Anda benar-benar tidak boleh tertipu oleh triknya. Meskipun dia memiliki beberapa hubungan dengan Azure Dragon, tapi dia benar-benar tidak mungkin menjadi dewa perang. Ini benar-benar, Tuan Xian, kata-kata kosong bukanlah bukti. Lalu apa yang perlu kulakukan untuk membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu benar? Kau panggil dewa perang ke sini. Jika dia datang, aku percaya Jiaoshen pasti akan mempersembahkan rumput suci surgawi dengan kedua tangan. Dewa perang sedang sibuk dengan tugas resmi. Aku khawatir dia tidak bisa hadir secara langsung. Kau membual setinggi langit. Mengapa berpura-pura jika kau tidak bisa membuktikannya? Tapi aku bisa memanggil Azure Dragon untuk bersaksi bagiku. Benar-benar tidak. Azure Dragon memiliki beberapa hubungan denganmu. Aku tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa dia akan memberikan kesaksian palsu untukmu. Jika demikian aku akan memanggil 4 jenderal perang dewa untuk datang bersama dan membuktikannya bagiku. 4 jenderal perang ilahi. Kau pasti bercanda. Jika kau bisa memanggil 1 Azure Dragon saja, itu akan menjadi hal paling beruntung yang pernah terjadi padamu. Kau ingin 4 jenderal perang dewa datang ke sini sekarang juga untuk menemuiku. Apakah kau mengatakan bahwa The dengan film was 1 panggilan telepon translated saja, and kau bisa narrated memanggil by semua M. 4 jenderal Media. perang ilahi? Kau tidak gila kan? Tunggu saja kau. Baiklah, kita lihat saja bagaimana kau menangani akibatnya nanti. Aku benar-benar sudah muak dengan kalian sekelompok orang bodoh. Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani bertindak begitu lancang di lelangku. Pukuli dia dan usir keluar. Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu datang ke lelangku? Dia adalah Maxiao anak haram Mayuan. Sepertinya dugaanku benar. Mayuan belum mati. Aula iblis kalian menginginkan rumput suci surgawi untuk mengobati Mayuan kan? Kalau begitu kita lihat saja apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Siang Feiyu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi bisakah kamu melawan 50 orang? Atau 100 orang? Apa maksudmu? Aku sudah mengirim orang untuk mengepung tempat ini. Hari ini aku akan mengambil rumput suci surgawi. Dan aku akan membunuhmu juga. Keamanan di mana keamanan? Sebelum Anda bertindak, tolong ampuni nyawa Tuan Xian. Apakah kamu salah sangka? Bukan saja aku tidak akan mengampuni Siang Feiyu hari ini. Aku pasti tidak akan mengampuni siapapun yang hadir di sini. Apa? Tuan Zheng, Anda tidak perlu khawatir. 4 jenderal perang ilahi akan segera tiba. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa perang panglima militer? 4 jenderal perang ilahi. Tuan Xiang. Tuan Xiang, Bagaimana mungkin kamu bisa memanggil 4 jenderal perang ilahi? Jangan lupa, aku adalah ketua dari 4 jenderal perang ilahi. Jadi sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati? Pertama, bawa dia kembali ke wilayah dewa. Tuan Zheng, Anda bisa memberikan rumput suci surgawi itu padaku sekarang kan? Ini aku mengerti sekarang. Dengan nyawa ini Anda dapat memerintah dewa perang untuk menangani satu masalah atas nama Anda. Aku berharap Dewa Perang akan melindungiku selamanya. Rumah lelang jubah milikku. Baiklah, aku akan menyampaikan ini kepada dewa perang. Mau kemana kau? Aku hanya sedang jalan-jalan. Kau pikir kau mencoba melarikan diri? Tidak, benar-benar tidak. Bersekongkol dengan aula iblis. Terakhir kali kau beruntung. Dan aku membiarkanmu lolos. Namun kali ini kau berani memprovokasiku lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Kakak Xian, aku buta dan gagal mengenali Gurun Tai. Aku tidak menyadari bahwa kau adalah sosok yang begitu hebat. Aku mohon ampuni aku. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak akan pernah menentangmu lagi. Sayang sekali keluarga Liu milikmu masih sebuah keluarga super di ibu kota kekaisaran. Bersekongkol dengan aula iblis untuk mencelakai Huaxia. Sepertinya keluarga Liu tidak perlu ada lagi. Feiyu, dia berasal dari keluarga Liu dari ibu kota kekaisaran. Bahkan jika dewa perang datang, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kita sama sekali bukan tandingannya. Bahkan, jika itu adalah dewa perang, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Liuku. Jika kau melepaskanku, aku bersumpah, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Demi istriku, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kau tidak bisa lolos dari hukuman atas kejahatanmu. Azure Dragon Hadiah. dislokasikan lengannya sebagai peringatan untuk memperingatkan semua keluarga di ibu kota kekaisaran
Ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Ya. Tidak. Keluar. Keluar. Siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalanku. Apa yang kau katakan? Utusan iblis. Salam utusan iblis. Raja iblis sedang mencarimu. Ikutlah denganku. Tabib Dewa Hua. Cepat rebus rumput suci surgawi itu menjadi obat. Rumput tidak berguna milik Xiang Feiyu ini. Inikah yang kau sebut bahan obat langka? Berapa nilainya? Tanaman obat ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 10 miliar. Rumput tidak berguna ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 10 miliar. Siapa yang mencoba kau tipu? Ibu kau salah paham pada Feiyu. Rumput ini digunakan olehnya. Kau juga berkolusi dengan sampah ini. Jadi kalian semua datang bersama untuk menipu ibu bukan? Tidak ibu. Dengarkan aku ini adalah... Aku tahu bahwa kamu ini sampah tidak bisa dipercaya. Seharusnya aku membawa Kisen ke rumah sakit saja. Membuatku menunggu begitu lama sia-sia. Pengobatan modern secara mendasar tidak bisa menyelamatkan Jason. Hanya berdasarkan rumput tidak bergunamu itu. Kau pikir tahu bisa menyembuhkan penyakit Jason? Aku menunggu begitu lama dengan sia-sia hanya agar kau mengeluarkan sehelai rumput tidak berguna. Bagaimana jika kau menunda pengobatan Jason? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Ayah, biarkan Feiyu mencoba saja. Bagaimana jika obat ini benar-benar manjur? Efek apa yang mungkin dihasilkan oleh sehelai rumput tidak berguna? Sekarang cepat bawa Kisen ke rumah sakit. Aku sudah selesai merebusnya. Omong kosong, obat anak dan kacau macam apa yang kau berikan untuk dimakan Kisen? Apakah kau ingin Jason mati lagi? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menghentikan Jason agar tidak dicelakai sampai mati oleh kalian semua. Kakek, bagaimana mungkin Feiyu mencelakai Qisheng? Rumput suci surgawi ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Qisheng. Kau gadis sialan, apakah dia memberimu semacam ramuan pemikat? Katakan padaku dengan jujur, benda apa ini? Ini benar-benar terbuat dari rumput suci surgawi, sup obat tebusan. Kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya kan? Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Seorang menantu yang tinggal menumpan, beraninya kau memukulku. Apakah kau mencoba memberontak? Mengingat kau adalah Suyue dan kakak Jason, aku hanya menoleransimu sampai sekarang. Jika kau menunda lebih lama lagi, tabib Dewa Hua untuk mengobati Jason, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Xian Feiyu, kau ini apa? Aku akan mengusirmu dari keluarga. Kakek, menyelamatkan nyawa Qisheng adalah hal terpenting saat ini. Aku belum membuang ampas rumput suci surgawi itu. Seharusnya masih mungkin untuk merebus sup obat darinya. Bagus, cepat rebus sup obat ini. Sama sekali tidak. Apa gunanya rumput liar yang tidak berharga? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Untuk percaya bahwa itu adalah rumput suci surgawi. Kau mengklaim rumput liar tidak berharga ini bernilai 10 miliar. Tunjukkan catatan pembayarannya padaku. Tidak ada catatan pembayaran. Tidak ada catatan pembayaran. Rumput liar tidak berharga ini bernilai 10 miliar. Kau membual tanpa persiapan sama sekali. 10 miliar ini. Keluarga Lin kita bahkan tidak memiliki sebagian kecil dari itu. Berdasarkan dirimu. Si Osheng dari rumah Lalang Jubao bisa membuktikannya. Si Osheng apa tunggu? Si Osheng, apakah itu yang dari rumah Lalang Jubao? Sen Tensan. Ya, Paul Samba, bagaimana mungkin kau bisa mengenal orang sepenting itu? Si Osheng itu adalah bos besar rumah Lalang Jubao. Kau pikir kau siapa? karena rumput suci surgawi itu didapatkan melalui penawaran di rumah Lelang Jubao. Dan pada saat itu, Xiang Chenshanlah yang berpartisipasi dalam lelang tersebut. Berhenti mencoba membodohiku. Barang-barang yang dilelang oleh rumah Lalang Jubao, semuanya adalah harta karun dunia. Bagaimana mungkin rumput liar tidak berhargamu itu bisa layak naik ke atas panggung? Kukatakan, Xiang Chenshan bisa bersaksi untukku. Baiklah. Selama kau bisa membuat Bo Xian datang dan bersaksi untuk barangmu ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Ayah adalah orang tua. Bagaimana bisa ayah berlutut kepada seorang junior? Aku tadi hanya asal bicara. Sampai ini, dia sama sekali tidak mengenal Chi Oshing. Suruh Xiang Chenshan segera datang ke villa keluarga Lin untuk menemuiku. Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar berani memanggil Sang Chenshan untuk datang menemuimu. Xiang Feiyu, mengapa aku tidak menyadari? Betapa pandainya kau berpura-pura. Kau hanya perlu menunggu. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Setelah 10 menit, jika Sen Tensen tidak datang, aku akan mengusirmu dari keluarga. Aku tidak peduli. Apakah kau mengusirku dari keluarga Lin? Tapi nyawa Cising sedang di ujung tanduk sekarang. Aku hanya ingin Cising The meminum film was rumput suci surgawi. translated and narrated Aku juga by ingin M membongkar Media. kedokmu secepat mungkin. Dan mengirim Cising ke rumah sakit kota untuk pengobatan. Sudah terlambat. Cepat rebus sup rumput suci surgawi itu. Tidak. Setelah meminum ramuan herba, tidak berhargamu. Bagaimana jika penyakitnya bertambah parah? Di saat seperti ini, kau masih ingin menghentikanku. Aku takut kau mungkin menjelakai Cising. Kakek, mengapa kakek tidak percaya saja pada Feiyu? Mengapa aku harus mempercayainya? Si tidak berguna yang menikah dan menumpan di keluarga Linku. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Si Ocean.
Apa yang membawamu ke sini? Orang yang datang untuk kutemui adalah orang yang baru saja kau tunjuk dan maki dengan keras, Tuan Xiang. Kami tidak memiliki Tuan Xiang di keluarga kami. Hei, tunggu sebentar. Apakah Anda merujuk pada itu Xiang Feiyu? Tuan Xiang, Anda meminta saya datang ke sini. Ada masalah apa? Seseorang mengatakan bahwa rumput suci surgawi yang kutawar dengan puluhan miliar di rumah Lelang Jubau hanyalah sebatang tanaman usang. Siapa yang berani bicara omong kosong? Rumah Lelang Jubau milikku. Selalu beroperasi berdasarkan integritas. Sebatang rumput suci surgawi ini, aku sendiri yang menyerahkannya kepadamu. Dan masih ada yang tidak percaya. Aku yakin. Feiyu, cepat beritahu orang itu untuk pergi merebus sup rumput suci surgawi. Kapan dia pergi ke dapur? Mengapa kau tidak memberitahuku? Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Kau baru saja pingsan. Obat Feiyu lah yang menyelamatkanmu. Hua Tianqi, mengapa kau ada di sini juga? Aku dipercayakan oleh Tuan Xiang untuk datang ke sini secara khusus dan menyelamatkanmu. Terima kasih. Tabib Dewa Hua, tadi aku bersikap kasar. Aku telah sangat menyinggungmu. Aku meminta maaf padamu di sini. Baru saja bukankah kau masih berbicara dengan keras bahwa jika Qisheng bangun, kau akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Xiang. Sekarang aku menunggumu untuk memenuhi janjimu. Bagaimanapun juga dia adalah tetuanya. Bukankah itu tidak pantas? Anda adalah seorang tetua. Seharusnya lebih bertanggung jawab atas kata-kata Anda. Kecuali Tuan Xiang memaafkan Anda. Feiyu, aku salah sebelumnya. Kau tidak bisa memaksaku berlutut, kan? Aku bisa memilih untuk tidak membuatmu berlutut. Tapi kau buta dan bodoh. Kau benar-benar mengambil sup rumput suci surgawi yang bernilai puluhan miliar dan menumpahkan semuanya. Jika keluarga Lin tetap berada di bawah kendalimu, aku takut pada akhirnya keluarga ini akan hancur olehmu. Kau turunlah dari takhta. Mustahil selama aku masih hidup. Tidak ada yang boleh berpikir untuk menjadi kepala keluarga Lin. Demi seluruh keluarga Lin, posisi ini kau harus melepaskannya. Selain aku, siapa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala keluarga Lin? Keluarga Lin Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta Tuan Xiang memimpinnya. Kurasa yang dia maksud adalah bahwa putra sulungmu di keluarga Lin harus menjadi kepala keluarga. Tepat sekali, itulah maksudku. Ini. Apakah ini pantas? Ayah. Selama bertahun-tahun, hampir semua proyek perusahaan telah dikendalikan olehmu. Ayah telah mengabdikan dirinya untuk perusahaan. Jika bukan karenamu, keluarga Lin mungkin sudah lama bangkrut. Posisi kepala keluarga ini, kau benar-benar layak mendapatkannya. Putraku. Proyek dengan keluarga Lin waktu itu, bukankah kau terjebak dalam perangkap mereka? Dan kau masih berutang 100 juta kepada keluarga Lin. Dengan kemampuan sepertimu, kau tidak layak menjadi kepala keluarga Lin. Tapi ayahku lebih baik diculik dan dipaksa membayar utang, serta tidak ingin menggunakan 1 sen pun uang perusahaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika aku menarik dana pada saat itu, grup Lin, perusahaan kemungkinan besar akan bangkrut. Jika kau yang diculik saat itu, apakah kau akan menggunakan aset perusahaan untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Aku adalah kepala keluarga dan tulang punggung grup Lin. Aku pasti akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Jadi dalam hal itu, kau akan meninggalkan perusahaan hanya demi mempertahankan hidup. Bukankah kau bilang demi kepentingan keluarga? Kau bisa mengorbankan segalanya. Aku tadi hanya bercanda. The film was translated Jika aku diculik oleh and keluarga Lin, narrated by aku sama M sekali Media. tidak akan mengambil 1 sen pun dari grup. Apa ayah dengar itu? Ayah, jika ayah terus mengendalikan keluarga Lin, kemungkinan besar keluarga ini akan terus merosot. Biarkan aku saja yang menjadi kepala keluarga Lin. Kamu bisa menjadi kepala keluarga Lin, asalkan kamu membawa keluarga. Pencapaian pendapatan sebesar 1 miliar, maka aku akan setuju. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 1 miliar, maka lupakan saja keinginan menjadi kepala keluarga. Saya bersedia menawarkan obat suki senilai 500 juta kepada Tuan Lin untuk membantunya menjadi kepala keluarga Lin. Aku akan langsung mentransfer 500 juta kepadamu. Terima kasih. Kalian semua. Orang untuk Raja Iblis telah dibawa. Siapa kamu?
Sebenarnya siapa kalian semua? Mengapa kamu menculikku? Apa hubunganmu dengan Siang Feiyu? Aku beritahu aku adalah kepala keluarga Lin. Beraninya kamu menculikku. Kamu. Apakah kamu sedang mencari mati? Kata-kata yang sama. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Dia adalah cucu menantuku. Sepertinya dia tidak berbohong. Biarkan mereka masuk. Tuan Muda Liu kamu. Mengapa kamu ada di sini? Apakah aku menyuruhmu bicara? Kau bodoh yang tidak bisa melihat jauh ke depan. Siang Feiyu. Dewa perang ini adalah identitas aslimu. Kali ini, aku pasti akan menang. Dewa perang apa? Aku benar-benar tidak tahu, aku tidak tahu. Siang Feiyu di pelelangan. Mengirim 4 jenderal perang ilahinya dan menangkap putraku. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bawa Siang Feiyu ke sini dalam 3 hari. Ini adalah racun gu yang kubawa kembali dari Miao Jian. Makanlah. Jika kau tidak meminum penawarnya dalam 3 hari, seluruh tubuhmu akan membusuk dan kau akan mati. Raja Iblis, keluarga Liu kami sudah lama tunduk pada istana Iblis. Tapi di mana orang-orangmu? Tolong ampuni aku. Jangan paksa aku memakan racun gu ini. Beri mereka obat untuk diminum. Raja Iblis. Yang mulia, dia masih menolak untuk bicara. Apakah ada petunjuk lain yang mengarah pada iblis tua? Tidak. Kalau begitu ini sulit ditangani. Sudah sangat lama sejak pertempuran besar terakhir. Aku memperkirakan luka-luka iblis tua. Dia seharusnya segera pulih. Itu merugikan bagi kita. Yang mulia, mengapa kita tidak menggunakan Max Yao untuk memancing Raja Iblis Tua keluar? Tidak. Selama lelang terakhir, 4 jenderal perang ilahi terlalu mencolok. Aku memperkirakan Raja Iblis Tua sudah tahu bahwa kita menculik Max Yao. Jika kita menggunakan rencanamu, Raja Iblis Tua pasti akan melakukan persiapan yang matang. Itu akan merugikan bagi kita. Aku mengerti. Sebarkan berita bahwa Dewa Perang sudah lelah dengan pembantaian di medan perang dan sedang bersiap untuk menanggalkan sirah dan pensiun. 3 hari kemudian, upacara pensiun akan diadakan di Yancang. Apakah kau sengaja membuatnya berpikir bahwa wilayah dewa kita rentan, dan kemudian memancing Raja Iblis Tua untuk datang dan menyelamatkannya? Pada saat itu, kita harus menciptakan ilusi bahwa tidak ada yang menjaga tempat itu. Yang mulia, selain wilayah dewa kita, keluarga mana lagi yang akan menghadiri upacara pensiun? Sandiwara ini harus sempurna. Undang semua keluarga tingkat pertama di Huaxia untuk datang. Yang mulia, tetapi keluarga Liu adalah anjing penjilat olah iblis. Haruskah mereka diundang juga? Jika kita tidak mengundang mereka, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Undang mereka The kemari. film was Yeah. translated and narrated by M Media. Feiyu Shuyu. Ayah melihat beberapa kenalan dan akan pergi ke sana untuk mengobrol. Feiyu. Aku pernah melihat semua orang ini di TV. Mereka semua adalah orang-orang dari ibu kota Huaxia. Adalah para kepala klan super besar. Lihat yang itu. Bukankah itu ketua dari grup Wan Li? Apakah dia sangat kuat? Wan Yiping. Wan Feng, tuan muda dari grup Wan Li. Grup Wan Li yang ia dirikan sendirian. Cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Dia adalah orang terkaya di Huaxia kita. Katakan padaku, apakah dia berkuasa atau tidak? Lalu, apakah kau percaya suamimu? Bahkan lebih kuat dari mereka. Aku tidak percaya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya saat kita pulang malam ini. Pernahkah kau dengar? Setelah otoritas yang lebih tinggi mengetahui bahwa Dewa Perang pensiun, mereka secara khusus menuliskan sebuah kaligrafi untuknya. Itu akan segera dikirimkan. Meskipun begitu aku tidak benar-benar pensiun. Mengapa mengirim kaligrafi? Apakah mereka sangat akrab satu sama lain? Tuan Muda Liu. Berhenti melotot padaku. Apa? Apakah kulitmu gatal lagi? Aku akan membantumu melonggarkannya. Ini adalah putra dewa perang. Apa kamu berani? Kau boleh mencobanya. Nona cantik, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Maafkan aku. Aku sudah menikah.
Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin berteman denganmu. Saya minta maaf. Nah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau aku membelikanmu minuman? Aku tidak minum alkohol. Jangan katakan padaku bahwa di dalam gelas anggurmu ada air putih biasa. Aku hanya minum anggur yang diberikan suamiku. Bagaimana kalau begini? 1 juta untuk membeli 1 malam bersamamu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Segera pergi dari sini. Kau ini orang tidak dikenal macam apa. Dan kau berani menolak Wan Feng. Jangan melunjak. Lupakan saja Fei Yu. Ini adalah upacara Dewa Perang. Beri dia sedikit pelajaran saja. Istriku selalu penuh perhatian. Aku akan mendengarkanmu sepenuhnya. Kau berani memukulku. Aku beritahu kau. Aku adalah tuan muda dari grup Wanli. Aku akan membunuhmu. Di mana ayahku? Di mana ayahku? Putraku, siapa yang memukulmu? Dia orangnya. Dia memukulku. Aku akan membunuhnya. Kau sangat The lancang. film was translated Beraninya kau and memukul putraku, narrated putra by Wan M Yeping. Media. Wan Yiping, ketua grup Wanli. Dia melecehkan istriku. Membiarkannya hidup sudah memberinya kemurahan hati yang terbesar. Putraku yang menyukai wanitamu adalah kehormatan bagimu. Bukannya kami tidak memberimu uang. Apakah uang yang ditawarkan tidak cukup? Ayah aku sudah mengatakannya padanya. Aku akan menghabiskan 1 juta untuk membeli 1 malam dengan wanitanya. Hei bocah, disinilah kau salah. Seorang wanita yang bisa menghadiri upacara Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh 1 juta? Bagaimana kalau begini, 10 juta untuk membeli 1 malam dengan wanita ini? Baiklah. Nah bocah, 10 juta untuk 1 malam dengan wanitamu. Itu cukup bagimu untuk hidup mewah selama beberapa tahun. Jangan begitu tidak tahu diri. Namun karena kau melukai putraku, aku harus memotong 9.999.999 yuan. 1 yuan. Untuk membeli 1 malam dengan wanitamu. Sebaiknya kau tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Saat aku Wan Yeping menangani masalah, aku tidak butuh kau mengajariku. Tapi bocah, aku beritahu kau. Kau melukai putraku. Uang ini harus dipotong. Kau ingin memukulku juga begitu. Bocah keluarga Liu. Dari keluarga mana dia? Dia. Keluarga Lin dari Yanchen. Benar, dia adalah menantu yang menumpang di keluarga Lin. Seorang menantu yang tinggal menumpang dari keluarga kecil. Kau tidak tahu cara menulis kata mati ya? Aku sarankan padamu. Serahkan wanita ini dengan patuh. Ambil uangnya dan pergi. Kau masih ingin memukulku begitu? Apakah kau mencoba membangkrutkan keluarga Lin? Tuan Wan, saya meminta maaf kepada Anda atas nama menantu saya. Dan saya akan membayar Tuan Muda Wan 1 juta untuk biaya medis. Bagaimana kalau Anda berhenti di sini? Dan siapa kau? Berani mencampuri urusanku. Saya Lin Hai, kepala keluarga Lin dari Yanchen. Kepala keluarga Lin. Sepertinya kau tidak ingin keluarga Lin bangkrut. Baiklah, kalau begitu, kau beritahu dia untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepada putraku. Maka aku akan menghentikan masalah ini. Kalau begitu, bangkrutkan saja keluarga Lin. Fei Yu, ayo pergi. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu ingin membangkrutkan keluarga Lin, tapi aku tidak. Sekarang cepat serahkan Suyu kepada Tuan Wan. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Benar, mengapa kita tidak biarkan Xiu saja menghabiskan malam bersama Wan Feng? Aku adalah kepala keluarga Lin yang sekarang. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Fei Yu, ayo pergi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi, Tuan Wan? Tuan Wan, pemuda ini adalah temanku. Tolong beri aku sedikit rasa hormat. Bisakah kita berhenti di sini saja? Wajahmu tidak ada harganya. Hanya orang terkaya di Tenggara. Beraninya kau menu NJUKN unjukku. Hari ini aku akan membereskan sampah ini. Ciel Wan, apakah kamu sedang terburu-buru? Apakah kamu ingin kepalamu terpisah dari bahumu? Tua bangka, beraninya kau mengutukku. Aku beritahu kau. Hari ini aku akan membereskan sampah ini. Dia adalah saudara dari Yang Mulia Azure Dragon. Apa itu Yang Mulia Azure Dragon? Apakah yang dia katakan itu benar? Aku tidak tahu. Bocah, jika kau benar-benar memiliki hubungan dengan Yang Mulia Azure Dragon, lalu undang dia ke sini untuk menegakkan keadilan.
Hanya untuk orang-orang sepertimu. Sama sekali tidak perlu bagi wilayah dewa untuk turun tangan. Aku mengerti. Kau tidak punya hubungan apapun dengannya bukan? Pikirkan apapun yang kau mau. Sekarang berlututlah dan bersujud 3 kali kepadaku. Serahkan wanita ini. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. CL1. Jadi begitu. Ciel Sheng dari rumah lelang Jubao. Ada urusan apa Anda di sini? Tolong bantu aku. Dan hentikan ini, sekarang. Apakah kau akan melindunginya juga? Aku menghentikanmu dari mencari mati. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menghadapinya? Maka kau melawan rumah lelang Jubauku. The film was translated Ciel Sheng, and haruskah Anda narrated by begitu M mutlak? Media. Aku menunggu keputusanmu. Ayah aku tidak menginginkan wanitanya lagi. Mengapa? Aku akan berurusan denganmu setelah upacara agung selesai. Si bodoh ini sepertinya menyukaimu. Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Cukup pedas aku menyukainya. Nona cantik tambahkan aku di WeChat. Oke, Benarkah? Feng Er, bagaimana kabarmu? Ini sakit. Kurasa testisnya hancur. Haruskah aku memanggilkan ambulans untukmu? Jangan sombong. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesali ini. Feng Er, ayo pergi. Atasan mempersembahkan hadiah. Ini dikirim oleh atasan kepada Dewa Perang. Atasan mengingat perjuangan Dewa Perang selama bertahun-tahun untuk bangsa, serta jasa-jasa besar dan kerja kerasnya, serta menganugerahkan gulungan kaligrafi Dewa Perang tanpa tanding. Terima kasih atas kebaikan atasan. Tetapi Dewa Perang benar-benar tidak menyukai kemegahan seperti itu. Tolong kirimkan kembali. Jika aku benar-benar membuka gulungan kaligrafi itu, bukankah itu berarti mengakui pensiun? bagaimana kau bisa membuat keputusan untuk Dewa Perang? Azure Dragon memberitahuku. Baiklah, Siang Feiyu, beraninya kamu. Apa yang kulakukan? Kamu benar-benar membuat keputusan untuk Dewa Perang. Mati 10.000 kali pun tidak akan cukup bagimu. Bagaimana kau tahu? Dewa Perang menyukai hal-hal ini. Bagaimana kamu tahu Dewa Perang tidak menyukai mereka? Kirimkan kembali. Tidak mungkin Dewa Perang belum tiba. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah Dewa Perang? Dewa Perang, apakah kau sedang bermimpi? Atau apakah kau saat meninggalkan rumah, tertabrak mobil di bagian kepala? Dalam hal itu, kalian semua juga berpikir aku bukan Dewa Perang. Feiyu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau kau Dewa Perang, aku akan live makan kotoran di sini. Jangan pikir koneksimu dengan 4 jenderal perang ilahi membuatmu kebal. Dan kamu sudah merasa berada di puncak dunia. Dan ada juga Dewa Perang. Mengapa kamu tidak sekalian saja bilang bahwa kamu adalah Kaisar Giom? Dia benar-benar memiliki hubungan dengan 4 jenderal perang ilahi. Tanya dia. Ayah abaikan dia untuk saat ini. Lagi pula dia akan mati hari ini. Tunggu. Sepertinya testis milikmu belum hancur. Jika tidak, bagaimana kau masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Aku akan melaporkanmu kepada Dewa Perang. Tuan, Anda melihat semuanya bukan? Dia benar-benar membuat keputusan untuk Dewa Perang. Tidak menunjukkan rasa hormat. Cepat tangkap dia. Diam. Karena Dewa Perang tidak menyukai kaligrafi dan lukisan, maka kami akan membawanya kembali untuk saat ini. Raja Iblis. Upacara pensiun Dewa Perang telah dimulai. Pergi ke wilayah Dewa untuk menyelamatkan Tuan Muda. Yang Mulia, apakah Iblis Tua tidak datang? Jangan khawatir. Yang Mulia mengatur pertunjukan yang begitu mega. Iblis Tua tidak akan absen. Xiao Er. Ada penyergapan. Apel. Ada penyergapan. Penyergapan. Iblis Tua.
Lama tidak bertemu. Azure Dragon, kau mengatur upacara pelucutan senjata. Apakah itu hanya untuk memancingku ke sini, untuk menyelamatkan putraku? Cukup cerdik. Sekarang, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Bunuh dia. Azure Dragon. Sepertinya hari ini, kau bersikeras menghentikanku menyelamatkan putraku. Dewa Perang telah mengatur segalanya. Hari ini semua orang di ras iblismu. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. The film was translated and narrated by M. Media. Kita harus segera melaporkan berita tentang pelarian Maiyuan kepada Yang Mulia. Sudah kubilang aku adalah Dewa Perang, namun kau masih tidak percaya padaku. Kamu kenal Yang Mulia Azure Dragon. Dia pasti sudah memberitahumu tentang kesukaan Dewa Perang. Yang Mulia Maxiao diselamatkan oleh Maiyuan. Apa tetaplah di sana dan tunggu perintah. Aku akan segera ke sana. Yang Mulia Maiyuan telah menemukan bahwa upacara pelucutan senjata adalah jebakan yang kita pasang. Haruskah kita segera membatalkannya? Belum, aku punya rencana lain. Istriku, kau pulanglah dan tunggu aku dulu. Aku akan kembali setelah selesai. Hati-hati. Hadirin sekalian, Tuan Dewa Perang sedang merasa tidak enak badan hari ini dan tidak dapat menghadiri upacara. Upacara pelucutan senjata akan dilanjutkan besok. Semua orang boleh pulang sekarang. Sialan, aku memasukkan benda yang salah. Apa yang terjadi, Suyui? Shuyu, ada apa? Apa yang terjadi pada Shuyu? Ada apa, Shio? Suyui, Ciolin. Tolong bawa dia ke rumah sakit dulu. Aku akan membawanya pergi. Kalian semua lanjutkan saja. Hanya saja masalah Chiao Zhang tidak bisa ditunda. Cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku memberikan obat yang salah. Aku melihat semuanya tadi. Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa menyerahkannya kepada Raja Iblis terlebih dahulu dan memancing Xiang Feiyu keluar melalui dia. Tapi dia adalah cucu perempuanku sendiri. Patriark Lin, orang sepertimu masih peduli dengan nyawa cucumu. Jika kita tidak meminum penawarnya hari ini, seluruh tubuh kita akan membusuk dan kita akan mati. Buatlah pilihanmu sendiri. Baiklah. Ini satu-satunya cara sekarang. Aku menyuruhmu membawa Xiang Feiyu ke sini. Bukan seorang wanita. Raja Iblis. Ini adalah istrinya. Kita bisa menggunakannya untuk memancing Xiang Feiyu keluar. Dia adalah cucumu sendiri. Apakah kau akan mengkhianati keluargamu sendiri? Bukankah ini semua hanya untuk menyelamatkan nyawa kita? Kau telah melakukannya dengan cukup baik. Kita bisa menggunakannya untuk memancing Xiang Feiyu keluar. Ini penawarnya. Enyahlah. Ayah, karena istri Dewa Perang ada di tangan kita. Haruskah kita membunuhnya saja untuk melampiaskan kemarahan kita? Sampang. Kau tidak bisa menangani satu hal pun yang aku percayakan kepadamu. Dan bahkan ditangkap oleh wilayah dewa. Bagaimana aku bisa melahirkan orang bodoh sepertimu? Demi menyelamatkanmu. Aula Iblis bahkan kehilangan 4 tetua. Kau telah sangat mengecewakanku. Saat masalah ini selesai, kau akan menyerahkan posisi Tuan Muda Aula dari Everest.
kau. Cukup. Orang tua. Kau menceramahiku setiap hari. The film was Aku sudah muak. translated and Jika aku narrated menjadi by Raja M Iblis lebih Media. cepat, aku sudah lama akan menangkap Dewa Perang Sialan itu dan membunuhnya. Jangan khawatir beberapa bahan obat yang kau tinggalkan itu. Aku pasti akan sangat menikmatinya. Begitu kekuatanku meningkat pesat, aku pasti akan memimpin pasukan dan membantai bajingan-bajingan itu di wilayah dewa. Beristirahatlah dengan tenang dalam perjalananmu, ayat. Selamat kepada Raja Iblis yang baru. Yang mulia, Mayuan dan Maxiao, ke arah mana mereka melarikan diri? aku tidak tahu. Saat bawahanmu mengejar mereka keluar, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Sialan, mereka berhasil meloloskan diri bahkan dari ini. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita telah merusak aula iblis dengan parah. Mereka seharusnya diam untuk sementara waktu sekarang. Hai. Suyui, Haruskah aku memanggilmu Siang Feiyu sekarang? Atau haruskah aku memanggilmu Dewa Perang? di mana Maxiao dan Mayuan? Beritahu orang tuamu untuk datang menemuiku. Aku yang menguasai aula iblis sekarang. Akulah Raja Iblis. Siang Feiyu bawakan Azure Dragon. Dan datanglah ke tempat yang telah aku tentukan untukmu. Jika tidak, kau harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada wanitamu sekarang. Ucapkan selamat tinggal, Yang Mulia. Selidiki. Selidiki mengapa istriku dibawa pergi oleh Maxiao. Awalnya aku tidak ingin menimbulkan badai berdarah. Tetapi kalian berkali-kali menyakiti orang yang kucintai. Kalau begitu aku tidak keberatan mengubah alam fana ini menjadi neraka sekali lagi. Yang Mulia Lin Hongyuan dan Liu Qijianlan yang membawa Shuyu pergi. Sialan. Orang tua ini. Suyu adalah cucu kandungnya. Ayo pergi. Siang Feiyu. Kau benar-benar Dewa Perang. Kau baru menyadari itu. Mampu memanggil 4 jenderal perang dewa. Seharusnya aku sudah menebak itu adalah kau sejak lama. Lepaskan Suyu segera. Jika tidak, aku akan meratakan aula iblis milikmu. Kau tidak perlu mengancamku. Jika kau menginginkan istrimu, tukarkan dia dengan darah ilahi. Jadi kau berkomplot untuk mendapatkan darah ilahi milikku. Di mana bocah demon kecil Mayuan itu? Beritahu dia untuk keluar ke sini. Aku yang menguasai aula iblis sekarang. Raja Iblis sebelumnya hanyalah sejarah. Siang Feiyu musuhmu adalah aku. Bocah demon kecil, kau benar-benar kejam. Itu ayahmu beraninya, kau mencoba merenggut nyawanya. Aula iblis memang bukan hal yang baik. Cukup omong kosongnya. Siang Feiyu, aku ingin kau berlutut di hadapanku dan menyerahkan darah ilahi kepadaku. Mungkin jika aku cukup senang, aku mungkin akan melepaskannya. Aku sarankan kau bergegas. Kesabaranku ada batasnya. Biarkan dia pergi. Sudah kukatakan padamu untuk berlutut. Aku memerintahkanmu untuk berlutut di hadapanku. Dewa Perang. Dewa Perang sampah macam apa itu? Bukankah dia masih harus berlutut di hadapan jenius iblis? Sekarang kau bisa melepaskan Suyui kan? Aku hanya bilang aku akan mempertimbangkannya. Aku tidak bilang aku pasti akan melepaskannya. Serahkan darah ilahi. Yang Mulia. Cepat, Tuan. Berikan padanya. Cepat, Tuan. Dengan darah ilahi, aku akan bisa menjadi yang terkuat di dunia. Aula iblisku yang mendominasi Huasil sudah di depan mata. Kau berani menipuku. Yang Mulia, aku akan menahan orang-orang ini. Anda selamatkan Nyonya dulu. The film was translated and narrated by M Media. Ingin menyelamatkan seseorang. Bermimpilah. Sebelumnya aku sempat lengah sejenak, membiarkanmu melarikan diri dengan beruntung.
Hari ini, kau tidak akan seberuntung itu lagi. Siang Feiyu. Kau pikir aku tidak menyiapkan apapun? Feiyu, ada bom di tubuhku. Siang Feiyu. Jangan bergerak. Jika tidak aku akan meledakkannya. Feiyu, cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Jika kita pergi bersama. Cepat pergi, kau tidak bisa menyelamatkanku. Suyui, jangan khawatir. Hari ini kau pasti akan aman dan selamat. Pasangan kekasih yang bernasib buruk sekali. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kalian berdua harus mati hari ini. Kau bahkan lebih hina dan tidak tahu malu daripada ayahmu. Kau masih berani berteriak. Jangan bergerak. Jika tidak aku akan meledakkan mereka. Aku sarankan kau tidak bergerak. Jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu dan pasanganmu ke alam baka. Bukankah kau sangat berwibawa tadi? Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan. Kau masih berani bicara lantang. Kau berani melotot padaku. Lepaskan. Sudah kukatakan lepaskan. Jika tidak, aku akan meledakkan jalang ini berkeping-keping. Feiyu, Sekarang, giliranku. Kau berani. Aku akan membunuhmu. Aku bunuh. Tidak. Pengecut. Ini dia. Upacara Dewa Perang akan segera dimulai. Silakan sampaikan pidato Anda. Dia adalah Dewa Perang. aku tidak menyangka dia adalah dewa perang. Seandainya saja dia belum menikah. Feiyu adalah Dewa Perang. Feiyu adalah dewa perang. Aku memperlakukannya dengan sangat buruk sebelumnya. Aku benar-benar buta. Dia sebenarnya adalah Dewa Perang. Aku benar-benar menghinanya dengan sangat parah tadi. Aku. Tamatlah sudah. Aku benar-benar berani mendambakan wanitanya. Ini benar-benar sudah berakhir. Upacara agung ini sendiri adalah palsu. Ini diatur untuk memancing Yuan keluar, dan itu adalah jebakan yang sudah disiapkan. Tapi hari ini, demi Shuyul, aku bersiap untuk mengubah kepura-puraan ini menjadi kenyataan, dan menemaninya seumur hidupku. Aku Dewa Perang mengumumkan, mulai hari ini, pengunduran diriku. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Bawa Liu Zijian dan Lin Hongyuan ke sini. Berlutut. Kalian semua bertindak di bawah arahan Aula Iblis, berkomplot untuk mencelakai Shuyul. Ya atau tidak? Ya. Ayah. Mengapa ayah melakukan ini? Shuyue adalah kerabatmu sendiri. Bicara mengapa ayah mencelakai Shuyue. Feiyu. Kau yang urus. Azure Dragon. Hadiah. Li Zijian adalah antek Aula Iblis. Seret dia keluar dan cincang dia sampai lunak. Lin Hongyuan. Usir dia dari wilayah perbatasan. Baik. Dewa Perang. Dewa Perang ampuni nyawaku Dewa Perang. Dewa Perang ampuni nyawaku Dewa Perang. Wan Feng Wan Yeping. The film Tolong was Dewa Perang ampuni translated nyawaku. and Dewa Perang narrated ampuni by nyawaku. M-Media. Kau menghina istriku. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Tapi mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih Dewa Perang. Serahkan aset keluargamu. Mulailah dari nol. Baik. Qian Jianghe dan Sheng Chen-san benar-benar baik padaku. Dan berulang kali mencoba menyelamatkanku dari kesulitan. Aku akan menghadiahkan grup Wenli kepada kalian. Terima kasih Dewa Perang. Terima kasih Dewa Perang. Suyui. Saat kita menikah dulu.
Aku bahkan tidak mampu membeli cincin kawin. Kristal yang ditempa dari Divine Blood ini adalah harta karun dari wilayah dewa milikku. Aku akan menjadikannya sebuah cincin dan memasangkannya di tanganmu. Tiga tahun kemudian, Fei Yu berkata dalam video ini, anak laki-laki harus dibesarkan dengan hemat dan anak perempuan dengan mewah. menurut pendapatku, besarkan mereka berdua dengan hemat agar mereka merasakan kesulitan. Tidak, kalau begitu besarkan anak perempuan dengan hemat dan anak laki-laki dengan mewah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ya, Di mana kontrakku? Di mana kontraknya? ayah apa yang ayah cari di sini? Baru kemarin aku membicarakan bisnis dengan Tuan Besar Cheng. Kami seharusnya menandatangani kontrak hari ini. Kemana perginya kontrak ini? Ayah Fei Yu dan aku sudah memberitahumu berkali-kali. Perusahaan harus diserahkan kepada seorang manajer profesional untuk menanganinya. Aku merasa tidak tenang. Ayah, Kontrak itu. Ayahmu pasti pulang terlalu larut tadi malam. Sedang makan dan melihat kontrak di dapur. Memakan hidangan itu dan meninggalkan kontrak di dapur. Tidak sup ayam hitamku.